Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari, salah satu guru di SD Muhammadiyah 3, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, LPTK Universitas Jember. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan mengadakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 pada kelas 5, tema 5, subtema 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Yuk, siapa? Tama, coba Tama aja. Yuk, Tama dipimpin doanya. Sikap berdoa. Tangan dilipat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai.
melingkari. Di dalam lingkaran itu apa? Belalang. Nah, ini tumbuhan ya. Tadi itu masuk pada tumbuhan. Belalang ini termasuk apa? Tumbuhan apa hewan? Hewan. Terus ini apa? Gambar apa? Ini di dalam kayak aliran sungai kayak gitu ya. Terus ini kayak apa? Kayak apa kita gitu namanya? Apa namanya itu? Apa masa lintah itu ada cangkangnya. Ini seperti ya kalau bahasa kita kol ya. Itu keong. Ya, keong sawah kayak gitu. Deh. Terus ini apa? Hewan apa? Ada capung. Jadi di sawah itu bermacam-macam hewan. Terus itu apa? Kelihatan? Iya, kata itu gambar kata yang dilingkari itu anak-anak. Ada katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak perhatikan ya. Anak-anak Ini semua. materi kita pada Hari hari ini. ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1 dan ke-2 dengan muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Nah, tadi sawah Setiap tadi ya. makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem itu berupa rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidup. Nah, apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Adakah yang tahu? Rantai makanan. Ya, Interaksi peran antar makhluk makhluk hidup hidup dalam ya. rantai makanan yang pertama adalah sebagai produsen. Produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, apakah kamu tahu makhluk hidup apa yang melakukan fotosintesis? Iya, Perhatikan loh, makhluk hidup Mas. yang melakukan fotosintesis adalah tumbuhan hijau. Ya. Kemudian peran makhluk hidup dalam rantai makanan yang berikutnya adalah konsumen. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan ada produsen, ada yang tidak dapat konsumen. membuat makanannya sendiri Produsen itu sehingga menghasil. bergantung pada makhluk lain. Contohnya adalah hewan. Dan yang satu lagi adalah pengurai. Pengurai ini adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang lain yang telah mati. Contohnya, murai adalah cacing tanah, jamur, dan juga bakteri. Oke, sampai sini anak-anak. Coba peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Jadi dalam rantai makanan itu ada yang namanya apa? Produsen. Produsen itu siapa yang jadi produsen ini? Makhluk hidup yang menghasilkan, yang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Siapa yang melakukan fotosintesis? Siapa? Apa? Kita yang keras. Apa?
sebelah sini. Yuk, silakan. Yang angka 1 di sini. Berarti ini kelompok 1. Nah, kelompok 2 di sana. Ini 3. Di sini. Oke ya, sudah ya kelompoknya. Nah. Coba, kelompok 1 semangat. Semangat dong. Semangat. Ya, semangat gitu loh. Kelompok 2 semangat. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 3. Iya, harus semangat. Oke, ini tadi kan kita lanjutkan ya. Ini tadi adalah rantai makanan. Coba siapa yang menjelaskan matahari dulu. Energi itu dari matahari. Setelah itu matahari digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Akhirnya tumbuhan ini akan menghasilkan energi berupa sari-sari makanan. Kemudian tumbuhan itu dimakan oleh konsumen 1, yaitu tikus. Dimakan tikus, Bu. Tulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Ini dua-dua saja dulu. Ditulis nama kelompok, silakan bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Ini Mas Revian mau bergabung gitu ya. Nih, yuk di sini. Nih. Iya, ini jadi satu nih. Satunya ini. Oke, ditulis kelompok berapa? Nomor 1, 2, atau 3. Terus daftar anggota kelompok, ditulis nama-nama kelompoknya. Siapa saja? Ini dari tadi kok yala-yala ayat dah. Tuliskan nama kelompokmu itu. Selesaikan lembar tugas di bawah ini. Tulislah nama kelompokmu dari tugas anggota kelompok. Amati gambar jaring-jaring makanan. Bekerja sama ya. Tulis rantai makanan yang kalian temukan di kolom rantai makanan yang terbentuk. Kemudian tanyakan pada Bapak Ibu guru. Tanyakan Budian nanti. Mana yang belum dipahami? Dan ini berempat. Kelompokmu ini jadi tidak berdua-dua loh, berempat ya. Terus di apa? Bermusyawarah, diskusikan ya berempat ini. Nah, yuk. Berapa ini tadi? 2 ya. Yuk kita nomor 1. Nomor 1 aja. 1 rantai makanan aja. Yuk kita maju. Yang keras namanya. Dari makanan. Rantai makanan yang terbentuk 1. Rantai makanan yang terbentuk yang keras. Rantai makanan yang Keras. Bulanya. Rantai makanan yang terbentuk yang keras. rantai makanan yang terbentuk 1. Tumbuhan. Tumbuhan dimakan. Tumbuhan dimakan belalang. Belalang dimakan laba-laba. Laba-laba dimakan burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga dimakan elang. Elang dimakan urai. Terima kasih. Coba kelompok 1. Iya. Nomor 2. Ya. Boleh terserah yang mana yang keras ya, jadi. Untuk tutupi mukanya. Nah. Rantai makanan yang terbentuk.
Ide pokok sama dengan gagasan utama, gagasan pokok atau pokok pikiran utama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama pada sebuah paragraf terletak di 3 posisi. Satu di awal paragraf disebut dengan paragraf DUP. 2 di akhir paragraf disebut dengan paragraf DUP. Dan 3 di awal dan akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Selain kalimat utama, di dalam paragraf terdapat beberapa. Silakan dikerjakan. Itu ada berapa paragraf? 4. Ada 4 paragraf. Oke, silakan tentukan ide pokoknya. Oke, kelompok 1 silakan maju. Ya. Dibacakan 2 saja. Ini sudah selesai semua. Oke, dibacakan semuanya. Oke, nanti ya anak-anak tolong ditanggapi ya. Ada teman yang maju ditanggapi. Oh, punyanya Atika nanti paragraf 1 oh belum, tidak seperti itu Bu misalkan. Oh, saya setuju Bu dan sebagainya gitu ya. Kelompok lain menanggapi. Oke. Paragraf 1. Ada yang menanggapi dari paragraf pertama sudah benar belum? Wah, kalau menurutnya Bulan tadi gimana Bulan? Paragraf 1 dari kelompok 2 bagaimana? Iya, Vita, gimana? Ini tuh bagaimana? Oh, udah benar. Coba anak-anak, paragraf 1. Yuk semuanya. Ini kurang lebih sama dengan reptil tadi loh ya. Reptil adalah hewan yang merayap dan melata kan seperti itu. Nah, kalau menurutnya Burhan yang mana yang betul apa Mas Burhan? Menurutnya? Tapi punya Bulan hanya rantai makanan. Nah, coba ini, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk hidup. Makhluk hidup mendapatkan energi dari suatu makanan yang mereka makan, dan semua makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Jadi, yang paragraf 1 itu adalah yang mana? Rantai makanan, karena kalimat selanjutnya ini tidak menjelaskan terkait dengan makhluk hidup itu. Jadi paragraf 1 ini pokok pikirannya atau ide pokoknya adalah rantai makanan. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ati.
Ekosistem. Yang kedua tentang Paragraf. rantai makanan. Yang ketiga Paragraf. apa Buran? Paragraf. Paragraf. Paragraf tadi apa? Kita apa? Pokok. Iya, menentukan ide pokok. Nah, tugas selanjutnya anak-anak nanti mengerjakan soal evaluasi ya. Itu bisa dikerjakan di rumah, dikerjakan sendiri-sendiri. Besok dikumpulkan. Oke, persiapan ya. Oke, persiapan untuk pulang sekolah. Silakan dipimpin untuk berdoa. Aman. Nomor 3.